Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 7. Hari ini kita membahas materi terakhir dari semester ini, yaitu berkaitan dengan energi dalam sistem kehidupan ya. Di sini di buku kalian di halaman 68 itu sebenarnya kita banyak mengulangi materi-materi yang sudah disampaikan waktu gurumu dulu waktu masih SD. Ada energi kinetik, ada energi potensial, kemudian ada energi yang terkandung alami dari suatu bahan itu sendiri. Nah, kita akan membahas beberapa macam dari bentuk energi, kemudian perubahan energi, kemudian pemanfaatan energi dan lain sebagainya. Silakan yang sudah hadir di sini baru ada 2 yang menonton, silakan langsung absen ya. Pembelajaran IPA di kelas 7. Nah, sudah ada yang komen. Sekarang kita akan langsung ke materi. Kita akan masuk ke pengertian dari bentuk energi. Kalau di buku kalian di sini energi itu diartikan sebagai kemampuan untuk melakukan usaha atau kerja. Jadi energi itu kemampuan suatu benda atau objek untuk melakukan sesuatu. Itu dinamakan energi. Nah, di sini energi sendiri itu terdiri dari beberapa bentuk. Yang pertama ada energi potensial, ada energi kinetik, ada energi kimia, dan lain sebagainya. Dan yang paling banyak kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari itu kan berarti energi listrik ya yang sering kita pakai. Nah, di sini kita bisa melihat beberapa macam bentuk energi. Nah, kita bisa melihat gambarnya, gambar-gambar beberapa pemanfaatan macam bentuk energi. Nah, yang di sini ini adalah bagian dari pembagian energi. Kalau ini energinya kita bagi menjadi energi kinetik, kemudian ada energi potensial, kemudian ada energi panas, kemudian ada energi elastis. Elastisitas itu dari bahan atau benda yang lentur. Kemudian ada energi mekanik, ada energi listrik, ada energi secara alami yaitu energi cahaya, ada energi suara, kemudian energi kimia yang terkandung asli dari bahan itu sendiri, dan energi nuklir. Dan energi nuklir itu berasal dari atom ya, atom nuklir yang sudah diproses menjadi energi nuklir. Nah, setelah kita mengetahui beberapa contoh macam dari bentuk energi, kita akan mulai membahas yang paling sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah energi potensial. Energi potensial. Jadi di sini BK akan memperlihatkan gambarnya. Nah, energi potensial. Contohnya adalah di sini. Nah, ini contohnya adalah ada buah apel ini ya, misalkan buah apel dari pohonnya. Karena dia sudah masak dan adanya pengaruh gaya gravitasi bumi, kalau sudah masak itu kan berarti kekuatan dari tangkainya itu sudah tidak bisa sekuat dari ketika dia masih muda. Nah, sekarang ketika masak dia terjatuh. Ini bolanya ya kok bola apa namanya? Buah apel ya. Misalkan ini jatuh terjatuh. Nah, nanti lama kelamaan kan sampai ke tanah. Nah, seperti ini contohnya. Lama kelamaan akan jatuh ke tanah. Nah, contoh-contoh ini karena dia punya ketinggian berarti itu dinamakan energi potensial. Jadi energi potensial itu sebenarnya adalah energi yang dimiliki oleh benda ketika benda itu mempunyai ketinggian. Kalau benda itu berada di atas bumi, berarti dia tidak punya ketinggian. Kalau tidak punya ketinggian, jadi benda itu tidak mempunyai energi potensial, ya. Jadi kalau apa namanya? Suatu benda itu jika punya ketinggian berarti dia punya energi potensial. Nah, contohnya apa? Buah terjatuh dari pohonnya.
Nah, ini contohnya. Contoh lagi, Bu. Nah, misalkan contoh lagi ini. Bu Eka bukakan di. Nah, ini. Ketika berada di atas mobil ya, ini mobil itu bergerak landai ke atas terus ke bawah gitu ya. Nah, duh, kok keliru keklik dah, bentar. Nah, ini ketika ini naik, dia kan menuju dari yang punya ketinggian. Ketika dia mempunyai ketinggian dari ini ya, dari dasar sampai ke atas puncaknya ini, karena dia punya ketinggian, berarti dia itu punya energi potensial. Nah, semakin tinggi, maka energinya juga semakin besar. Ya, semakin tinggi suatu benda, energi potensial yang dihasilkan semakin besar. Nah, selanjutnya adalah kita akan mencari rumus dari energi potensial itu sendiri. Nah, di buku kalian itu sepertinya eh, di buku kalian itu sepertinya kan tidak ada rumusnya di LKS. Nah, kita bisa mengambil rumusnya, yaitu energi potensial adalah sebentar Beka bukakan. eh, Nah, di sini Beka akan menuliskan judulnya, yaitu energi potensial. Nah, untuk rumus energi potensial sendiri, nah ini rumusnya. Rumusnya itu adalah energi potensial atau E. Biasanya kalau potensial maka dia ditulis EP. Nah, ini tak tulis EP ya, Ca. EP sama dengan M kali G kali H. Nah, EP itu apa, Bu? EP itu adalah besarnya dari energi potensial. Jadi besar dari energi potensial itu adalah EP. M itu apa, Bu? M itu adalah massa. Jadi massa dari benda itu. Kalau tadi mobil, yo massa mobilnya sama pengendaranya. Nah, kalau dia itu adalah apel yang terjatuh, berarti itu adalah massa dari apelnya. Itu ya. Nah, jadi EP itu energi potensial rumusnya adalah M kali G kali H, di mana EP EP itu adalah energi potensial. Satuannya karena namanya energi, satuannya sama yaitu joule. Joule. Tapi bacanya joule. Kemudian M itu apa, Bu? M itu adalah massa benda. Satuannya adalah kilogram, tidak boleh yang lain ya. Kemudian G itu apa, Bu? G itu adalah percepatan gravitasi. Percepatan gravitasi bumi. Percepatan gravitasi bumi satuannya adalah meter per sekon kuadrat. Nah, meter per sekon kuadrat. Nah, ini bisa. Nah, kemudian selanjutnya adalah H. H itu apa? H itu adalah ketinggian. Ketinggian kalau bahasa Inggris kan height ya. Height itu ketinggian, rumusnya H. Jadi ketinggian
satuannya harus meter. Wah, hujan ya. Hujan deras, anak-anak yang di rumah jangan keluar-keluar. Di rumah aja sambil belajar, tidak boleh. Nah, sambil di rumah terus belajar sama memperhatikan videonya Bu Eka ya, langsungnya ya. Oke, kita lanjutkan aja. Energi potensial rumusnya adalah EP sama dengan M kali G kali H. EP-nya energi potensial, satuannya Joule. M-nya adalah massa benda, satuannya kilogram. G-nya percepatan gravitasi bumi, satuannya meter per sekon kuadrat, hanya ketinggian, satuannya meter. Ya, ini. Contoh soal bagaimana, Bu? Contoh soalnya bagaimana? Sekarang kita akan melanjutkan contoh soalnya. Nah, sebentar. Nah, Ibu Eka ngambil contoh soal di bawah ya. Misalkan buah kelapa jatuh dari pohon yang ketinggiannya 4 meter, misalkan gitu. Jika buah kelapa masanya adalah 4 kilogram, maka tentukan besar dari energi potensial yang dimiliki oleh buah kelapa jika gravitasinya biasanya kan sekitar percepatan gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat gitu ya, misalkan gitu. Nah, jadi soalnya ini ada soal di sini sudah diketahui ada sebuah buah kelapa jatuh dari pohonnya dengan ketinggian 4 meter. Jika buah kelapa itu masanya adalah 4 kilogram, maka tentukan besar dari energi potensial yang dimiliki buah kelapa jika sudah diketahui G-nya atau percepatan gravitasinya itu adalah 10 meter per sekon kuadrat. Nah, selanjutnya bagaimana? Selanjutnya kita kerjakan di sini ya. Jawab. Nah, sudah diketahui, yang diketahui kita tulis. Buah kelapa ketinggiannya adalah 4 meter. Berarti yang diketahui H sama dengan 4 meter. Kemudian yang diketahui apa lagi? Nah, jika masanya buah kelapa masanya 4 kg. Jadi ditulis di sini 4 kg. Kemudian di sini sudah diketahui kalau G-nya adalah 10 meter per sekon kuadrat. Gitu ya anak-anak ya. Setelah itu kita akan mengerjakan mencari energi potensial. EP sama dengan M kali G kali H. Itu EP sama dengan M kali G kali H. Kemudian setelah itu kita masukkan masanya berapa? 4 kali G, G-nya berapa? 10 kali H, H-nya berapa? 4. Nah, setelah itu baru kita jawab. 4 kali 10, 40. 40 dikalikan 4, 160 energi potensial tadi satuannya adalah Joule. Jadi jawabannya 160 Joule. Gitu ya. Itu adalah contoh dari energi yang pertama. Yang kedua, kita akan membahas yang namanya energi kinetik. Di bukumu ya, kita akan membahas yang namanya energi kinetik. Nah, jadi energi kinetik di sini kalau di buku kalian itu sudah disebutkan bahwa setiap materi yang berpindah atau bergerak memiliki bentuk energi yang disebut dengan energi kinetik atau energi gerak. Objek bergerak melakukan kerja dengan cara menggerakkan benda lain. Pemain biliar misalkan menggerakkan tongkat biliar untuk mendorong bola. Selanjutnya, bola yang bergerak akan menggerakkan bola-bola lain.
Air yang mengalir melalui suatu bendungan juga akan menggerakkan turbin. Contoh lagi adalah ketika kalian naik sepeda. Kontraksi otot kaki itu di kaki kalian akan mendorong pedal sepeda, gitu ya. Energi kinetik berarti dari kesimpulan ini kita bisa menyimpulkan bahwa sebenarnya energi kinetik adalah bentuk energi ketika suatu benda atau suatu materi bisa bergerak atau berpindah gitu ya. Oke, selanjutnya eh, adalah kita mau melihat energi kinetik contohnya. Rumus saja langsung ya. Ini rumus energi kinetik BK bukakan. Nah, rumus energi kinetik bagaimana Bu? Rumusnya adalah setengah kali M kali V kuadrat. Setengah kali M kali V kuadrat. Apa itu setengah? Setengah itu Pak sudah disebutkan tadi ya. M itu apa? Massa. Kalau setengah tadi sudah satuan ya, sudah rumus aslinya. M-nya itu adalah masanya. Massa satuannya kilogram. V itu adalah kecepatan. Kalau benda bergerak pasti punya kecepatan. Kalau tidak punya kecepatan berarti bendanya tengok-tengok ya, Cah. Tengok-tengok itu artinya diam. Gitu ya. Jadi kalau benda itu bergerak berarti dia punya energi kinetik. Kalau dia itu punya ketinggian berarti energi yang terkandung adalah energi potensial. Ini masih sama contohnya, yaitu energi kinetik, energi potensial tadi sudah. Kalau sudah kita lanjutkan ke energi listrik. Nah, tidak bisa manusia pungkiri bahwa paling banyak energi yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari sekarang ini itu adalah energi listrik, gitu ya. Energi listrik itu paling banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk apa Bu? Untuk sembarang dengah, untuk segala sesuatu. Mau ngecas HP butuh energi listrik, mau menyalakan lampu butuh energi listrik, mau menyalakan sanyo air, pompa air harus pakai energi listrik. Wah, segala sesuatu sekarang energi listrik. Masak, menanak nasi pakai listrik, semuanya energi listrik. Nah, ini adalah contoh-contoh gambar di mana ini contoh aliran listrik, penggunaan energi listrik gitu ya. Nah, energi listrik adalah merupakan energi yang dimiliki oleh muatan listrik dan arus listrik. Energi ini paling banyak digunakan karena mudah diubah menjadi energi lainnya. Contoh lampu ya, lampu yang sekarang hidup di rumahmu. Awalnya energi listrik, nanti dirubah menjadi energi cahaya kayak ini. Nanti bisa dirubah menjadi energi panas. Nanti bisa dirubah menjadi energi panas, ini kipas ya. Energi cahaya, suara berarti lewat TV. Menjadi energi gerak, dirubah menjadi energi gerak. Nah, itu nanti lewat kipas angin. Nah, contoh-contoh itu adalah perubahan energi listrik sederhana yang paling sering kita jumpai ya. Bahkan sekarang itu lagi tren penggunaan kompor listrik. Jadi kompornya nggak ada apinya, nggak ada api tapi bisa untuk memasak. Nah, penggunaannya juga pakai listrik ya. Kemudian mobil juga keluaran terbaru, nanti digadang-gadang untuk menggantikan energi minyak bumi. Itu nanti minyak bumi suatu saat entah di zaman kapan itu kan nanti sudah tidak ada. Artinya sudah habis dipakai oleh manusia. Maka nanti pengalihannya itu adalah di energi yang bisa diperbarui. Contohnya adalah energi listrik. Jadi mobil listrik pun sekarang sudah banyak diproduksi. SPBU untuk listriknya juga sudah ada. Kalau kalian kan pakai motor, motor itu biasanya kita ngisinya pertama ataupun pertalit gitu ya. Nah, sekarang kalau ketika kita menggunakan motor listrik atau mobil listrik, nanti itu akan kita ngecasnya
pakai listrik, jadi tidak perlu beli bensin. Tapi kalau untuk mobil biasanya kan energinya lebih besar, jadi kita akan pergi ke SPBU yang menyediakan bahwa di situ menerima pengecatan mobil atau isi bahan bakar listriknya. Nah, gitu. Kemudian yang terakhir adalah energi kimia. Energi kimia. Nah, untuk energi kimia sendiri biasanya itu terdapat memang berasal dari zat-zat kimia, ya. Energi kimia itu sendiri adalah energi yang terkandung dalam suatu zat. Jadi zat itu punya bahan-bahan kimia tertentu. Contohnya adalah misalkan nasi. Nasi itu punya energi kimia berupa karbohidratnya, berupa lemaknya misalkan berapa, dan sebagainya, proteinnya berapa. Kemudian selanjutnya adalah misalnya makanan ya memiliki energi kimia sehingga orang yang makan itu akan memiliki energi untuk beraktivitas. Jadi energi kimia yang terkandung dalam nasi nanti dipakai oleh manusia, dirubah menjadi energi gerak, dirubah menjadi energi yang lain oleh manusia, misalkan gitu. Nah, itu adalah contoh-contoh energi kimia. Energi kimia itu yang sederhana, kalau yang kompleks nanti bisa digunakan untuk apapun, untuk obat-obatan misalkan, untuk ini ya kimia ini misalkan batu baterai, kemudian ini adalah korek api, ini kimia. Kalau yang ini adalah bentuk-bentuk energi kimia yang sudah terkandung dalam larutan, biasanya digunakan dengan komposisi tertentu untuk menghasilkan suatu benda tertentu atau barang tertentu. Nah, ini adalah contoh-contoh energi kimia. Sampai sini ada yang ditanyakan? Kalau tidak, Bu Eka lanjutkan ya. Kalau tidak, Bu Eka lanjutkan di materi selanjutnya, yaitu sumber energi. Ternyata dalam kehidupan sehari-hari sumber energi itu kan ada yang bisa diperbarui, ada yang tidak bisa diperbarui gitu. Nah, ada yang bisa diperbarui dan yang tidak diperbarui itu sendiri itu biasanya tergantung pada bendanya, ya. Bentar. Nah, kita akan melihat dari sumber energi. Sumber energi itu berarti segala sesuatu yang bisa menghasilkan energi, ya. Segala sesuatu yang bisa menghasilkan energi. Artinya apa? Kalau kamu mempunyai sesuatu, kalau dia dapat menghasilkan energi, berarti benda itu sudah dikatakan sebagai sumber energi. Nah, energi kita akan membahas yang pertama yaitu energi yang dapat diperbaharui. Yang pertama adalah energi matahari. Nah, untuk energi matahari sendiri itu adalah energi paling banyak, paling besar dan tidak mungkin akan habis. Nah, itu dalam buku-buku disebutkan adalah sumber energi terbesar di dunia, di alam semesta itu adalah energi matahari. Jadi energi matahari sendiri itu didapat dari perubahan energi panas dan cahayanya. Kalau Bu Eka melihatkan foto-foto ini adalah sel surya ya anak-anak ya. Sel surya itu panel surya. Panel surya di dalamnya itu ada kecil-kecilnya namanya sel surya, selnya. Nah, panel surya ini biasanya banyak dimanfaatkan di negara-negara yang sudah maju. Dia menangkap sinar matahari dan panasnya sekaligus, kemudian nanti disimpan dalam sel-sel suryanya itu, kemudian nanti akan dirubah pemanfaatan energinya menjadi energi listrik. Jadi kamu nanti tidak perlu bayar listrik kalau kamu sudah punya panel surya sendiri di rumah. Sebenarnya di Indonesia pun termasuk di Kabupaten Pati itu banyak ada beberapa rumah yang sudah menggunakan panel surya. Tapi memang tidak semua, hanya beberapa. Nah, contohnya sebenarnya kegunaannya untuk apa Bu? Yaitu tadi supaya kita dapat menghemat energi listrik atau membuat energi listrik sendiri di rumah. Tapi memang biayanya agak mahal.
Kalau kalian mau melihat contoh paling real dalam kehidupan sehari-hari, kamu lewat di Bangjo, Bangjo iki namanya lalu lintas itu loh ya. Itu biasanya lampunya itu di atasnya ada panel suryanya. Dia bertugas menangkap energi panas, energi cahayanya, kemudian disimpan di situ, nanti dialirkan listriknya itu nanti dialirkan ke lampu lalu lintas itu tadi atau lampu penerangan di jalan-jalan. Akhirnya kita tidak akan terbebani, pemerintah tidak akan terbebani dengan adanya banyak penerangan jalan yang setiap hari hidup dan membutuhkan banyak energi listrik. Oleh karena itu setiap penerangan jalan biasanya atasnya itu ada papan, di atas papannya itu ada panel suryanya. Itu biasanya cukup untuk mengalirkan listrik di penerangan jalan itu. Kemudian selanjutnya adalah kita membahas pembangkit listrik tenaga air. Nah, kalau di Pati memang belum ada untuk pembangkit listrik tenaga air, jadi Bu Eka nggak bisa memperlihatkan itunya. Kita lihat di Google ya, pembangkit listrik tenaga air. Kita lihat gambarnya di sini. Air yang mengalir itu nanti akan diterima oleh turbin. Nah, gambar animasi yang paling mudah ini ya. Tak bukakan dulu. Nah, jadi belum keluar dah. Bentar. Nah, jadi air ini kan mengalir. Ketika air ini mengalir, nanti itu akan diterima oleh turbin-turbin ini atau kincir airnya. Kemudian kincir air kan bergerak. Lah, pergerakan kincir air itu akan menghasilkan energi kinetik karena dia bergerak. Lah, karena bergerak itu gerakannya akan ditampung oleh dinamo. Dinamo itulah nanti yang akan merubah energi kinetik atau energi gerak dari kincir air atau turbin itu menjadi energi listrik. Setelah energi listrik disimpan di dinamo ini sendiri, nanti akan dinamo itu generator ya, Cah. Nanti akan dialirkan ke rumah-rumah dan lain sebagainya, termasuk rumah kita. Indonesia paling banyak itu adalah pembangkit listriknya masih tenaga air. Tenaga nuklir itu ada, tapi hanya beberapa. Di Jogja ada satu, di Jepara ada satu pembangkit listrik tenaga nuklir, tapi itu pun belum mencukupi untuk kebutuhan sekedar rumah tangga saja belum, karena masih kecil. Kebanyakan di Indonesia masih menggunakan pembangkit listrik tenaga air gitu ya. Ini prosesnya. Jadi prosesnya itu air mengalir, kemudian nanti akan menimpa kincir air atau turbin. Turbin itu nanti bisa berputar. Nah, perputarannya dan pergerakannya nanti akan diterima oleh dinamo atau generator. Lah, di generator ini atau dinamonya itu nanti tugasnya adalah untuk merubah energi kinetik menjadi energi listrik. Nah, kalau kamu mau mencari contoh dinamo itu paling banyak di sepeda kalian ada. Di sepeda itu biasanya ada, tapi kalau sepeda zaman sekarang ada apa enggak ya kurang tahu juga ya, Cah. Nanti kalau kamu bergerak, kalau lampunya dihidupkan itu kan pakai dinamo. Dinamonya kamu dekatkan dengan bannya, nanti kan menghasilkan energi gerak. Lah gerakmu itu nanti dirubah oleh dinamomu yang kecil, dinamo sepeda itu nanti menjadi energi listrik. Lah energi listriknya digunakan untuk menghidupkan lampu yang ada di sepedamu. Nah, itu zamanmu kecil biasanya kan sering seperti itu. Setelah kita bahas pembangkit listrik tenaga air, kemudian kita bahas tenaga angin ya, tentang energi angin. Nah, ini banyak di Belanda ini. Nah, energi angin, kita jangan menyepelekan angin, karena mungkin di Pati itu terkenal panas, jadi angin nggak begitu banyak dijumpai gitu ya. Tetapi untuk di daerah tertentu atau negara tertentu, dia itu punya kekuatan angin yang cukup besar. Nah, ini contohnya di daerah Belanda sama di daerah Eropa, Denmark juga iya. Sebentar, saya ambilkan contoh. Di sini ada banyak ya. Jadi angin bergerak. Di sini sudah dikasih turbin-turbin. Ketika angin itu bergerak, maka otomatis dia akan mengenai turbin itu dan turbinnya pun bergerak. Kalau kamu nggak percaya, waktu SD kelas 4, ini pelajaran kelas 4 biasanya atau kelas 3,
kamu disuruh membuat kincir apa ya namanya itu, seperti kipas itu kan kamu membuat mainan itu terus kamu berlari. Kalau berlari kan kamu menggerakkan angin juga. Nah, kipasmu tadi, kincirmu itu juga nanti kan ikut bergerak. Nah, itu contohnya dari pergerakan angin. Nah, kalau sudah di luar negeri, di sini Bu Eka lihat kan. Nah, di sini ada angin yang bergerak. Ketika anginnya bergerak mengenai turbin ini, langsung dia disalurkan ke panel surya. Kalau di luar negeri sudah secanggih itu. Jadi tidak ada namanya penggunaan energi listrik itu mahal kalau di luar negeri. Karena mereka itu biasanya sudah memanfaatkan apa yang ada di sekitar, yang di sekitarnya itu apa, dia sudah bisa digunakan sebagai energi listrik. Nah, di sini contohnya, ini kan kincir anginnya ya atau turbinnya nanti ketika bergerak otomatis nanti gerakannya itu nanti di sini sebenarnya ada dinamonya dan generator tapi nggak kelihatan. Nah, ini langsung dipasang panel surya juga. Jadi panel surya yang ada di sini itu dia itu ada dua manfaat. Yang pertama langsung mengambil dari sinar matahari, yang kedua dia mendapatkan energi listriknya itu dari gerakan turbinnya ini. Nah, itu adalah pemanfaatan energi angin untuk energi listrik gitu ya. Ini di Cilacap juga sebenarnya sudah ada tapi memang belum besar jumlahnya. Terus kemudian di daerah Gunung Kidul itu setahu BK juga sudah ada tapi memang belum banyak diproduksi dan diperbanyak oleh pemerintah. Jadi energi angin pun katanya hanya sekedar angin, tetapi itu memang benar-benar bisa dimanfaatkan untuk kemaslahatan manusia gitu ya. Itu energi angin. Dan yang terakhir adalah energi tidal. Energi tidal. Nah, Bu Eka berikan gambarnya. Energi tidal. Nah, ini ya. Kok nggak bisa dibuka? Energi tidal itu berasal dari ombak anak-anak. Nah, ini ada. Nah, ini gambarnya. Tapi di Indonesia hanya di Nusa Tenggara mana gitu sudah, tapi belum banyak yang melakukan itu. Untuk energi tidal sendiri itu memanfaatkan pasang surut air laut, naik turun. Nah, naik turunnya air laut itu pun bisa dimanfaatkan untuk menghasilkan listrik. Memang dengan beberapa alat yang mungkin rumit, tetapi ketika mereka naik turunnya dari suatu ombak itu bisa menghasilkan energi listrik kalau dimanfaatkan dengan benar-benar gitu ya. Jika dibandingkan dengan energi angin dan energi matahari, energi tidal memiliki sejumlah keunggulan. Keunggulannya antara lain aliran energi yang lebih pasti dan mudah diprediksi. Kenapa? Karena naik turunnya ombak pasti datang setiap saat. Tidak mungkin satu hari tidak ada ombak, tidak mungkin gitu ya. Dan lebih hemat ruang. Kenapa? Karena dia ditanam di dalam laut. Jadi tidak menghabiskan ruang di daratan. Nah, itu kemudian tidak membutuhkan teknologi konversi yang rumit sebenarnya, tetapi memang alatnya banyak. Jadi rancangannya banyak, tetapi tidak rumit. Dia hanya menggunakan energi pesawat sederhana. Contohnya apa? Dia ini ada turbinnya. Kemudian ini ada ukuran ketinggian dan ketinggian dari ombak itu ya. Kemudian ini ada bola yang terapung. Kalau di sini berarti dia pasang. Kalau sampai sini berarti dia sudah surut. Nah, ini ada alat-alatnya sendiri. Tapi Bu Eka belum begitu tahu kalau masalah ini ya. Jadi jangan ditanyakan ini prosesnya bagaimana. Yang penting kalau penggunaan energi tidal atau pasang surut air laut, konsepnya masih sama-sama pakai turbin atau kincir. Sama-sama pakai turbin atau kincir dan pasti ada generatornya. Karena generator atau dinamo sendiri itu fungsinya merubah energi gerak menjadi energi listrik. Setelah itu energi listriknya baru disimpan dan dialirkan ke rumah-rumah. Itu ya, berarti hari ini sudah melihat semua materinya. Jadi ada energi potensial, ada energi kinetik gitu ya. Energi potensial tadi rumusnya M kali G kali H. Kemudian energi kinetik
Kalau energi kinetik sendiri berarti setengah kali M kali V kuadrat. Seterusnya ada pembangkit listrik tenaga air, ada energi angin, ada energi tidal, ada energi yang terbarukan dan yang tidak terbarukan, dan energi yang berasal dari makanan. Nah, cukup sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Bisa kita lanjutkan beberapa contoh gambar-gambar yang berkaitan dengan energi pada pertemuan yang akan datang ya. Bisa besok atau hari Senin yang akan datang. Sekian, kalau ada pertanyaan lagi bisa ditanyakan ke Bu Eka lewat grup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.